Hai, jumpa lagi bareng saya. Kita belum pernah kenalan ya. Ini udah postingan keberapa. Jumpa bareng saya Tino Tindangan. Eh, Kalau kamu lihat beberapa konten sebelumnya, ada beberapa dasar pemikiran saya sebetulnya nggak cuma tentang ideologi dan berbagai fenomena sosial, tapi juga lebih mendasar yakni filsafat. Saya punya ketertarikan yang cukup dalam sama filsafat, tapi nanti kita bakal bahas di video-video berikutnya. Kali ini saya bakal merespon pertanyaan-pertanyaan sederhana di era saat ini, khususnya anak muda, tentang apa sih filsafat itu. Mungkin nanti di video berikutnya baru saya bakal bahas kenapa penting kita belajar filsafat. Oke, apa filsafat itu? Supaya nggak saklek dan nggak cuma satu versi, saya bakal bagiin beberapa versi yang umum buat kamu. Ini biasanya kalau ambil kuliah ilmu filsafat, jurusan ilmu filsafat, ini masuk dalam mata kuliah pengantar filsafat, pengantar ilmu filsafat. Yang pertama, kamu bisa definisikan filsafat secara asal-usul bahasa, dari bahasa Yunani, philo dan sophia. Walaupun mencintai itu dalam bahasa Yunani nggak cuma satu kata ya, tapi kalau kita tarik dari kata philo dan sophia berarti senang terhadap kebijaksanaan. Jadi filsafat pada era itu khususnya dimotori oleh Platonisme atau Platon ini namanya Plato ya. Platon ini lebih menitikberatkan pada nilai-nilai etis manusia. Atau misal di era itu nggak begitu jauh ada kelompok stoik atau stoicism yang mengedepankan pada hidup yang berkualitas adalah hidup yang tidak berlebih-lebihan dan bisa mengalahkan hawa nafsu sendiri. Ini mirip seperti filsafat timur ya di era Mingse, Lao Tse, Confucius atau Confucius. Kita bakal bahas di video nanti. Kita lompat selain di era Yunani klasik yakni mencintai kebijaksanaan, kita lompat ke era modern diprakarsai oleh René Descartes. Filsafat berkembang kembali setelah tidur lama dan dia mendapat definisi baru sebagai metode untuk mencari kebenaran. Jadi di era modern dia diprakarsai René Descartes dan memuncak sebetulnya di era Kant, Immanuel Kant, sampai ada para pengikutnya yakni Kantian, dan dia terobsesi dengan apa yang disebut kebenaran itu, dan mereka mulai perlahan melepaskan dari ide-ide doktrin budaya juga agama. Sampai di situ kebenaran menjadi hal yang supreme atau paling di atas. Jadi perlu metode berpikir yang tujuannya adalah mencari kebenaran di balik apapun. Nah, itu. Jadi yang kedua, kamu bisa pakai ide bahwa filsafat adalah arah siapapun kamu untuk mencari yang benar. Kemudian filsafat juga berkembang di era Friedrich Wilhelm Hegel, yang juga banyak pengikutnya namanya Hegelian. Mereka berusaha mengkonstruksi ulang pasca Kant ya, bahwa filsafat itu untuk menyingkap kebenaran sudah mulai ada ide-ide fenomena ya, utamanya fenomena alam dalam kerangka metafisik, dilihat sebagai upaya yang lebih efisien menggunakan dialektis, atau kalau bahasa sekarang itu negasi. Jadi penting untuk menciptakan sebuah tesis dan kita mempertentangkan tesis itu. Jadi tradisi itu juga masih diserap sama dunia akademik dalam ide-ide sejumlah premis yang harus terverifikasi, kemudian kita bandingkan, kita pisahkan, kita bandingkan untuk mencari hal yang relevan atau yang benar. Nah, itu yang menjadi tradisi kuat di era modern. Sampai 1900-an ketika mulai berubah lagi, maka definisi filsafat juga bergeser. Kita langsung lompat ke era postmodern ya. Di era postmodern justru sebaliknya, yakni kebenaran nggak lagi dipandang sebagai hal yang ultima atau tujuan utamanya. Karenanya filsafat oleh kelompok lingkar Wina, terus komunitas Sorbonne di Perancis, ide-ide tentang filsafat nggak lagi dipandang sebagai untuk mencari kebenaran,
apalagi kebenaran yang hakiki, yang mutlak seperti di era modern. Tapi filsafat dipandang justru sebagai pemikiran radikal. Jadi pikiran-pikiran yang radikal, yang mengakar, yang bahkan sampai asal-usul kata, sampai membongkar apa itu bentuk, itu dipandang sebagai kebebasan berpikir sekaligus radikal. Jadi ada liberalisme berpikir dan juga radikalisme dalam membongkar apapun itu. Jadi kamu bisa mendefinisikan yang mana yang paling sesuai. Kalau bagi teman saya yang juga seorang dosen, dia mendefinisikan dengan sederhana aja. Filsafat itu adalah cara kita berpikir. Jadi karenanya dia selalu berubah-ubah. Ya memang kedengarannya prematur ya, tapi itu definisi paling mudah. Jadi cara kita berpikir itu menunjukkan kualitas, bukan cuma kualitas pikiran, tapi kualitas dari tindakan atau kualitas dari apa yang kita ciptakan. Oke, saya rasa itu dulu ya. Nanti kita bakal bahas di sesi berikutnya seputar dasar-dasar filsafat dan juga apa aja elemen-elemen yang berpengaruh di filsafat, termasuk sejarah, banyak banget. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kalau punya pendapat lain komen dan like juga subscribe. Sampai jumpa.